Saya buka lemari tuh nemu keris gitu segini. Terus sama tulang-tulangan yang dimasukkan ke dalam botol. Ini lepasin. Lepasin kemana? Oh yang usulkum alaikum wa yasfisu qaumul mu'minin. Nah sini dia. Nah ini pas pinggang nih. Ini sakit. Nah pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narsum kita yang sudah pernah ditangani di kantor Arsadaya Daka Internasional di Jalan Menteri Supono Sokaraja. Berbicara dari pengalaman narsum kita kali ini itu menarik karena pasti banyak di antara teman-teman yang punya pengalaman yang semisal. Kayak contohnya ada orang sakit tiba-tiba udah di usia yang masih sangat kecil dia punya firasat ini kayaknya bentar lagi mau nggak ada nih gitu. Nah itu apakah bisa dijelaskan secara sudut pandang psikologis seseorang ya, atau memang betul-betul murni dari bisikan jin? Nah itu nanti akan kita bahas sekaligus sharing-sharing bersama Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, saya dikirimi videonya, subhanallah. Lumayan frontal ya. Iya, kemarin sempat kayak ada penolakan yang jelas kalau di ini dipegang di tulang belakang itu. Kalau disentuh gitu rasanya kayak apa ya? Ada penolakan gitu. Sebelum sefrontal ini ya, ketika diruqyah itu ada keluhan apa aja atau pengalaman apa aja, Mbak? Kalau keluhan itu yang jelas pertama itu karena kan saya waktu pertama kali niat untuk ruqyah itu kan satu karena ingin ibadah ya terus yang kedua itu waktu saya masih gadis sebelum menikah dan menikah udah berapa tahun gitu, saya tuh bukan tipikal orang emosional gitu, bukan tipe orang yang mudah marah terus menggebu-gebu marahnya tuh sampai yang frontal gitu loh terus tiba-tiba kok saya itu emosional gitu, sering nggak fokus, terus kayak sholat kok sering lupa rakaat gitu. Saya tuh ngerasa kayak aku ada apa ya gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh kayak saya harus melakukan sesuatu gitu. Apalagi saya dengan suami itu jadi hal masalah sepele itu bisa jadi besar gitu. Kalau histori perklinikan di keluarga Mbak ada enggak? Misal yang punya pusaka-pusaka yang dikeramatin? Iya, gitu. Ada dulu waktu masih kecil itu, saya masih SD itu, saya kan nggak sengaja, saya kan kalau tidur sama mbah, kalau kamarnya kan ada 3, yang depan itu mbah, tengah mama sama bapak, terus saya belakang. Saya nggak pernah mau tidur sama mama, nggak tahu kenapa, saya selalu tidurnya sama mbah. Waktu masuk ke kamar tengah itu, saya buka lemari tuh nemu keris gitu segini. Terus sama tulang-tulangan yang dimasukkan ke dalam botol. Taruh di belakang di samping lemari. Kalau yang kerisnya itu ditaruh di dalam lemari gitu. Dari kecil juga saya kayak kenapa saya nggak mau tidur di kamar tengah? Karena saya setiap di situ pasti ada melihat sesuatu gitu. Terus kalau yang masalah bisa melihat yang anak kecil itu saya kelas 6 SD. Itu bayi baru lahir, baru beberapa hari, kan digendong ibunya gitu, diajak keluar rumah gitu, mungkin cari matahari gitu kan. Terus pas dibuka wajahnya kan saya sama ibu saya gitu, ibu saya nih bahasa Jawa nih kan ngelileng gitu. Apa itu? Kayak kan lagi digendong terus kayak adek kayak gitu. Nah, terus saya anak ini mau meninggal gitu. Berapa hari kemudian mau meninggal beneran. Itu saya masih SD, itu kayak saya merasa bersalah kayak dia nggak sakit apapun. Enggak sakit, itu baru lahir beberapa hari. Ngeri itu.
Terakhir kemarin waktu tahun berapa ya? Saya udah nikah, ini anak juga udah 2. Teman saya posting foto sama bapaknya. Saya nggak tahu kalau keadaan bapaknya itu sakit gitu. Terus saya pas lihat kan, pas fotonya bapaknya mau meninggal. Besoknya meninggal beneran. Itu lihat, ngomong dalam hati, iya, spontan? yang ngomong di dalam hati, terus spontan gitu. Spontan diucapkan? Enggak, saya nggak ngucapin. Saya kan punya teman di Jogja, menikah dengan pengurus kayak pondok pesantren gitu. Saya tanya sama beliau, Mbak, ini kok saya gini. Kebetulan juga kan kalau kayak gangguan gaib, menurut saya udah nggak, itulah kayak apa ya, biasa aja gitu maksudnya. Cuman kalau kayak gini kan saya takutnya apa saya yang terlalu harus menjaga omongan atau gimana gitu kan. Takutnya kalau bahasanya lidah pahit apa itu gitu. Terus waktu saya nanya teman saya tuh katanya itu memang dari kecil Fitri bisa dibilang peka gitu. Kayak gitu. Saya kira tuh Mbak dibawa ke rumah sakit, misal lagi jenguk keluarganya udah dalam kondisi terbaring, udah koma, terus nih kayaknya mau meninggal. Itu kan kalau secara logis oke lah. Setiap orang mungkin bisa mengira-ngira sampai ke arah situ ya. Tapi kalau misal ini bayi loh, bayi lagi ibaratnya ditimang-timang, kemudian sehat langsung itu dikatakan mati ini gitu. Iya, ini besok kayaknya mati gitu. Tapi benar-benar meninggal gitu. Itu waktu pertama kali. Itu kondisi bayinya gimana, Mbak? Sehat. Sehat? Iya, sehat. Mbak, waktu itu ada kekaguman nggak sama si bayi? Mungkin lucu banget. Enggak. Cuman pas melihat, kan digendong pakai jarit gitu kan, kepalanya ditutup gini. Terus sama ibu saya tuh dibuka gini, disikap gitu. Terus saya kan lihat gitu, waktu itu kan masih kecil kan, saya lihat gitu. Itu bayi siapa itu? Bayi tetangga. Lagi dipinjam ibu? Enggak, digendong ibunya. Terus saya lagi lewat pulang sekolah gitu. Terus pas ibu saya jemput saya pulang sekolah gitu, jalan kaki, terus ketemu gitu. Terus Mbak sempat lihat wajahnya ya? Iya, makanya ada ini, gara-gara lihat wajahnya itu terus bilang besok ini mau meninggal kayak gitu. Itu namanya ain. Ain. Kalau orang Jawa bilang memang si pahit lidah ya. Al-ain ya seperti itu. Kadang secara spontan, ya karena ada khodamnya yang ikut sih. Ada setan yang ikut, kemudian dia bisikan dalam hati, ngelesat itu ke apa yang dia pandang. Itu ngeri sekali memang itu. Saya pernah ada cerita nih, sharing juga ya Mbak ya. Saya kan dulu pernah, mondok di Ustadz Abdul Husain. Ustadz Abdul Husain pernah, tahu Ustadz Abdul Husain ya, Purbalingga? Iya. Itu beliau pernah cerita, ada seorang bayi dalam kondisi sehat sama kayak yang Mbak ceritakan itu. Kemudian dibawa ke pasar sama ibunya, banyak yang kagum gitu. Sampai rumah tuh. Kalau ini kan besoknya, ini baru sampai rumah, ditaruh di kasur, meninggal. Secepat itu pengaruh ain. Makanya penting untuk membaca zikir perlindungan. Pagi petang, yang ayat kursi, kulu, falak, anas. Sama kalau misal teman-teman yang ada di rumah punya anak kecil ya, itu harus rutin dibacakan doa perlindungan. U'iduka atau u'iduki kalau perempuan. Bika limatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ini lafadznya di sini. U'iduka bika limatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, u'iduki bika limatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainil lamah. Karena nggak pernah tahu. Nah, ternyata dari anak kecil, anak SD loh. Iya, dari kecil, dari SD itu. Dan itu kan tanpa keinginan ya? Iya, cuman spontan kayak ini besok anaknya meninggal kayak gitu aja. Padahal anaknya juga sehat kayak gitu. Sebenarnya kalau firasat juga enggak sih, bukan firasat. Mbak, spontan gitu. Spontan. Iya, spontan kayak ini anak. Itu namanya khotiroh namanya. Karena tiba-tiba masuk ke batin, ke benak. Habis itu melesat jadi sebuah energi yang bisa mematikan atau membuat sakit parah orang yang dilihat. Bahkan bukan cuma orang, sesuatu, misal barang tuh. Nah, esok rusak tuh barangnya. Pernah gitu nggak? Ini cerita yang suami ya, Suami sakit itu juga gara-gara katanya, ya kan namanya cekcok dalam berumah tangga gitu kan, waktu itu kan kayak yang ngerasa sakit hati gitu. Terus saya bilang ke suami gini, nggak selamanya loh kita tuh sehat terus. Sampean kan nggak selamanya sehat, nggak selamanya kegagah, nggak selamanya tuh nanti juga ada sakitnya. Sampean butuh saya gini-gini. Terus bener Ustadz, itu sakit
sampai 9 bulan boyoknya, sekarang udah bengkok gitu. Terus ditanyakan, yang kata Ustadz itu uskun ya, Ustadz dukun. Itu katanya, saya baru pertama kali tahu bahwa katanya itu, ini barang mbaknya gitu. Saya baru tahu, saya bawa barang, saya nggak punya barang, saya bilang gitu. Barang maksudnya? Jin Pegangnya mbak terus nyerang ke suaminya gitu? Iya, katanya gitu. Katanya duduk di sini katanya. Terus saya, jadi itu yang jadi momok dalam rumah tangga, kayak nanti suami setiap ini nanti emosi apa, kamu tuh harus tahu, kamu tuh punya pegangan gini-gini, harus kontrol emosi kayak gini-gini gitu. Terus wah, saya pikir nggak benar kalau kayak gini, saya harus kalau memang ada jin nasab itu, saya pengen putus dari nasab itu gitu. Pernah nggak mbak batin untuk orang yang nggak pernah dikenal? Nggak pernah. Misal artis tuh. Oh, enggak. Misal nih, artis nikah, pamer kemesraan, cerai di bentar lagi. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah yang kayak gitu. Jangan lah ya. Nggak pernah. Saya nggak pernah yang kayak gitu. Saya cuman waktu itu sakit itu ke tempat, yaitu maksudnya uskun itu bilang ini barangnya mbaknya, ini punya mbahnya, terus ikut mbaknya gitu. Saya baru kaget di situ, kok bisa gitu, kok bisa ikut saya gitu. Saya sih tahu kalau mbah saya punya kayak gitu ya karena waktu kecil kan saya besar sama mbah. Mbah itu setiap malam Jumat bikin sesajen. Bikin sesajen kayak nanti ada bunga, terus ada kopi, kayak gitu. Terus nanti habis maghrib kalau udah didongani kalau bahasa Jawa, saya minum kopinya, kayak gitu. Karena kan cucu. Mbak tahu doanya nggak? Nggak tahu. Nggak tahu doanya apa. Kopi pahit atau kopi manis? Manis ya? Kopinya manis gitu. Terus Mbak minum itu apa sensasinya waktu itu? Hambar sih, Us. Nggak langsung kayak ada sesuatu yang merasuk gitu? Enggak, Us. Enggak ya? Enggak. Baik, kayaknya langsung kita ruqyah aja. Saya bacain, Mbak dengerin aja ya. Nah, kalau misalnya nggak perlu saya pegang sini, ya nggak perlu. Nanti tolong saya minta bantuin dipegang beberapa detiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين
هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Cerai sama suaminya ini, biar cerai dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh biar cerai sama suaminya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Biar cerai sama suaminya. وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ampun. Panas. Sakit. Ampun. Sakit ini. Sakit. Keluar. Keluar. Siapa kamu? Nyuruh saya keluar. Oh ya udah. Nggak ada obrolan lagi. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah, apa itu ibadah? Biar cerai dia itu, biar cerai. Dia itu biar cerai sama suaminya. Aku bikin perkelahian masalah sepele bisa jadi kelahi. Suka. Ciret bakar kamu loh. Mau nyoba? Yes, coba nih. Bisa. Masuk. Sakit. 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 Ini sakit. Sakit. Ini sakit. Di sini. Ini sakit. Ini. Ya Allah. Sakit. Allahu Akbar, ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit. Bangun, Mbak. Bacain aja. Itu nggak usah diperhatiin. Nempelin aja ke tanah. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Satuin. Syukur, Mas. Satuin ya. Aku tuh disuruh. Ini aku disuruh tolong. Jangan aku. Jangan aku. Keluar. Ya, cepet. Oh. Jangan. Aku disuruh. Coba diusapin ke jidat. Bagus. Oh, jangan ke mata. Gimana rasanya? Lepas? Lemas. Kerasa lepas belum? Astagfirullahaladzim. Ininya gimana? Jarinya? Enggak sakit. Udah enggak? Alhamdulillah. Boyoknya? Masih sedikit sini. Mbak, tapokin Mbak. Suruh keluar. Betul. Masih sakit. Ditarik kayak gini. Ke atas. Sampai sini. Nah. Kresek Mas. Hah? Saya nggak boleh megang situ. Mbaknya kalau ada suaminya atau mahramnya lah. Saya di sini udah nggak mau muntah. Nggak mau muntah? Coba. Set. Ini Mbak, diminum Mbak. Langsung. Ayo. Set.
Lep. Ntar, satu lagi kuat. Kuatnya di mana? Ini apa? Panas. Ngeyel ya, tersiksa sekali. Panas. Terus saya ke Wonosobo lah. Mau ke rumahnya. Jangan. Mau abrik. Iya. Jangan. Betul. Aja mengumai ya. Aja mengumai. Deneng ngapak. Loh. Uli. Deneng sini ngapak. Udah uli. Aja. Betul mana betul. Udah uli mengumai. Aja mengumai. Mengumai kok. Awas kasih mengumai. Awas pokoknya. Muka penyong lah. Pokoknya aja. Semang mengumai. Semang aja. Oh apa? Aja ya. Aja mengumai. Nyongor jalan-jalan Semang. mangan miongklok. Aja mengumai. Awas kasih mengumai. Napa? Awas dikit. Kurang ngerti Pak Dike. Gampang. Bagi Allah gampang. Semang mengumai Dike. Awas dikit mengumai. Oh, nggak jadi ngapak. Semang Dike marana ya. Awas dikit. Awas dikit. Orang nyampai ini dikit. Ngalah. Awas dikit. Mau berangkat break ntar sarangnya. Usah Dike harus semang rana. Ngapa Dike rana ha? Aku udah tahu gimana sarangnya. Usah Dike, usah mang rana. Urusan nyong, urusan Dike ngerti dah. Deke itu Wonosobo. Harus semang ikut urusan nyong. Deke. Urusan nyong Dike, harus semang nyong. Ngerti dah. Kowe, Rika. Harus semang milu-milu urusan nyong. Urusan Sama-sama nyong, Jawa beda bahasanya. Urusan nyong harus semang milu-milu. Ngapa milu-milu bedanya? Coba istighfar. Ora isa. Selamat bayana lah. Rupes. Tetap kita. Ya. Apa sih? Riwah teman tuh di bocah. Semang riwah ngapa? Istighfar dulu, Mbak. Minum dulu ya. Ya alhamdulillah, barusan kita melaksanakan sholat zuhur, jadi kita break sebentar. Alhamdulillah Mbak Fitri juga sudah kembali, kembali pulih. Gimana Mbak sekarang rasanya? Yang masih ganjel apa? Ini sih udah nggak terlalu sakit gitu, nggak sesakit tadi, cuman masih kayak apa? Ya nyengkring sedikit. Pinggangnya nyengkring. Iya. Terus apa lagi yang masih? Ini tangan, ini kayak apa? Merah gitu loh. Dari awal tadi yang waktu sakit, pas sakit, pokoknya sakit banget. Ini di sini nih. Ini sakit semua kayak luka rasanya saya. Kayak luka, sakit banget. Terus ada lagi? Enggak sih, alhamdulillah enggak ada, cuma ini sakit. Sekarang coba kita berdiri, Mbak. Kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين Ganggu. Apa sih pucuk? Ora, iku apa sih? Iki. Bertahan nyongku. Bertahan nyongku kemana? Iki gonyong. Jangan takut teman-teman ya. Kenapa Lara? Wis dah. Wis. Siksa ya kan? Wis. Iki Lara tangane. Lara. Matu. Gila tangannya. Udah hilang, Mbak? Terasa ya? Wah, sakit Mas. Sampai mana? Sampai sini. Nggak sampai sini? Enggak, sini. Coba kakinya selonjorin. Nah, sini dia. Nah, ini pas pinggang nih. Ini sakit. Nah, pakainya. Setan di pembuluh darah. Nah, kalau Mbak bisa pegang aja sini nih, pencet. Ini sini nih. Jangan mau mencet. Ini. Keluar. Pencet terus. Ini. Coba dipencet. Kenceng. Weh. Ay, jangan takut. Ternyata deke lemah. Nah, deke metu yuk. Yuk. Ini. Daerah sini. Udah hilang ya sakitnya? Oh, masih ternyata. Terus. Nah, ngerasa yang kaku, ngerasa ada yang paling keras di situ atau kayak pasir. Nah, itu dipencet terus. Nah, kayak gitu. Saya juga dendam sama kamu. Urusan lah. Urusan nyong ya, urusan tiga mana? Oh, Mbak Fitri kan saudara saya. Ayo. Mbak Fitri saudara saya. Gimana tuh? Minum dulu.
Entengan pinggangnya? Sini Masih sakit? nggak sakit, cuman nyengkring gitu. Sebelah kiri ya? Yang nyengkring di Iya, kiri? Ini. Biar angin yang di situ keluar. Stabilin dulu di asam lambungnya. Diobati dulu. Ya, pakai herbal itu sama probiotik. Probiotiknya belum ya? Ya, jadi kondisi limpa lambungnya Mbak yang harus diperbaiki. Panas ya? Minum nggak apa? Ya, ini sakit. Kemarin habis zuhur. Sebelumnya nggak sakit kayak gini. Ah, yang pinggangnya? Ini di sini. Di sini. Di sini ini habis zuhur kemarin sakitnya. Sama kayak waktu mau yang sama Ustadz Juan juga gitu. Sebelum ruqyah memang sakitnya gitu. Itu mereka ganggu di pikiran dulu. Iya. Ya kan? Makanya langsung sakitnya ke situ. Nggak fokus. Pikirannya macem-macem. Aneh-aneh. Nanti kalau pas mau ruqyah sama suami langsung ke Arsadan apa langsung ke... Bisa ke Arsada, bisa ke Mas Tanang. Yang admin MF ini tuh? Oh. Ini liwat. Oke. Sini Mbak, saya dah tahu di mana titiknya. Sini, hadap sana. Ini nih Us. Enggak. Oh. Sini. Itu cuma bayangan dong. Kalau terlalu keras bilang. Aduh, sini, pindah. Enggak, nipu aja. Di sini pusatnya. Sebelah kanan dikit. Berarti bukan di sini, Us. Itu bayangan aja. Oh. Ini akarnya di sini. Iya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi wal Ini lepasin. Lepasin, keluar. Sulna. Sama pembekam perempuan dibekam ini ya, sini di sini nih yang tadi saya bilang. Nih sepanjang ini tulang lumbal, minta khusus yang sini. Ini nggak saya pencet, sakit soalnya pakai yang tajam. Ini. Nah, sinilah awalnya. Ya kalau nyerah ya udah, bukan kamu terus lepasin ikatannya, terus keluar. Aku kuat.
dibekam aja di situ. Tadi kebayang wajah ya? Kebayang wajah orang. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Fitri sudah sadar. Kalau dibilang keluar belum semuanya ya, belum 100%. Tapi sekarang gimana punggungnya? Udah agak enakan. Udah nyaman? Iya. Tangannya udah nggak sakit kayak tadi. Ya ada sesi ngobrol tadi yang saya nggak bisa sampaikan di publik, itu ranah privasi. Jadi ya intinya kita doakan aja supaya Mbak Fitri diberikan kesembuhan, perlindungan dari Allah, putra putrinya diberikan kemuliaan dunia akhirat, rumah tangganya harmonis, dan juga kesedihan yang kemarin diganti kebahagiaan ya Pak. Amin. Yeah. Ya untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita bisa ke nomor yang ada di bawah ini ya, dan semua kegiatan yang dinaungi oleh channel YouTube Muhammad Faisal Official semuanya free 100%. Jadi hati-hati kalau ada penipuan mendaftar MFO tapi ada bayarannya, itu jelas bukan dari tim YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.